Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada Engkau buat segala kebaikan-Mu Bapa, kasih-Mu yang sempurna, atas pemeliharaan Tuhan, kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan dalam hidup kami, bahkan keselamatan yang Kau curahkan. Sampai kapanpun Bapa, kami tidak bisa memalasnya, tapi pakailah hidupku ini ya Tuhan, untuk tujuan yang mulia, guna hormat nama-Mu Bapa. Ampuni Bapa segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Ampuni Bapa. Tuntun hidupku di tahun yang baru ini, supaya makin hari aku dibentuk, diproses sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, agar hidupku menjadi serupa dan Kristus, guna hormat nama-Mu. Kuduskan sebentar, layakkan kami memujikan Engkau, untuk memuliakan nama-Mu dengan pujian, dan hamba-Mu main gitar nih Bapa akhirnya berkenan kepada Tuhan. Dan kami mau baca firman-Mu sebagai landasan utama, supaya kami bisa belajar untuk kami berjalan lurus di jalan Tuhan, menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Tuhan Yesus gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Haleluya. Aku tidak akan goyah, oh selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia Yesus gunung batuku, hanya Dia Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah, oh selama-lamanya. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 6, 7, 8 dan 9 demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah Tuhan Yesus. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah Tuhan Yesus, Dialah tempat perlindungan kita yang teguh. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Haleluya. Aku tidak akan goyah, oh selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya Dia Yesus gunung batuku,
hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai, pada pagi ini Selasa tanggal 4 Januari 2022. Kita semua dicinta oleh Tuhan Yesus. Sungguh kita merasa bahagia Bapak Ibu di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam Dia ada kekuatan. Di dalam Dia ada sumber kehidupan, sumber damai sejahtera, sumber segala-galanya. Kita bersyukur hanya kita temukan hanya di dalam Dia, nama Yesus Kristus. Sebab memang benar, kebenaran itu tunggal Bapak Ibu. Tidak ada kebenaran jamak. Seperti contoh dalam matematika, 1 tambah 1 benar adalah 2. Tidak bisa disebut 3, tidak bisa disebut 4, 5 juga benar, 6 benar. Tidak bisa. Kebenaran tunggal 1. Demikian juga pencipta langit dan bumi. Itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Semua umat manusia di bumi sepakat bahwa yang Maha Kuasa itu, yang Maha Dahsyat, Maha Hebat, yang Maha segala-galanya, yang tidak terkalahkan itu di atas segala-galanya. Itulah namanya Tuhan Allah yang Maha Besar, Maha segala-galanya. Dan di dalam Alkitab, itulah yang kita yakini dan kita imani. Hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepada kita semua bahwa Dia Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti hanya di dalam Dia, Yesus satu-satunya jalan, satu. Seperti kalau saya datang ke rumah Bapak Ibu, masuk ke pintunya, pasti pintunya, umumnya ya Bapak Ibu, umumnya pintu 1 ya. Ya, kalau sampai ada pintu 2, 3 itu perkecualian. Tapi yang sebenarnya umumnya masuk melalui pintu yang sama. Ya, keluar masuk dalam pintu. Tidak mungkin saya masuk melalui pintu A, ya, keluarnya ke pintu B, ya. Itu jadi sebaiknya pintu 1 keluar. Ya, umumnya begitu, ya umumnya. Ya. Contoh jalan A ke rumah saya, jalan A, nggak mungkin besok rubah jalan B, besok rubah B, jalan C, berubah. Mana bisa? Atau nama jalannya 4, ada A juga, ada B, ada C, ada D, atau Tatri, nggak bisa. Seperti ada pepatah bilang banyak jalan menuju Roma. Ya, iya di dunia banyak jalan, tapi ke surga satu jalan, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Dan Tuhan berfirman pula dalam Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, dia akan selamat. Keluar masuk selamat, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai detik ini terbukti nyata loh Bapak Ibu. Terbukti nyata Bapak Ibu semua sehat. Saya sehat. Sama-sama kita punya pergumulan. Sama-sama kita menghadapi di dalam dunia banyak masalah. Tapi begitu saya lari pada Yesus, ada jalan keluar. Ya, Dia tolong. Dia memberkati dia. Hanya di dalam Dia Yesus, satu-satunya jalan. Wah, satu sobat kita, yakni Yesus Tuhanku. Haleluya. Percayalah pada Yesus, juru selamat manusia. Kerap kali datang cobaan, ku berharap padanya. Haleluya. Lari saja pada Yesus, Tuhan juru selamatku. Lari pada Yesus, hanya kepada Dia. Jadikan Tuhan dalam tahun 2022 adalah sentral hidup kita, tidak ada yang lain. Itu menjadi komitmen saya sebagai hamba Tuhan, mengajak kepada saudara semua. Tahun 2022, jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita, pusat hidup kita.
pusat segala-galanya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam bidang apapun tak terbatas. Jadikan Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Lari saja pada Yesus, sumber kehidupanku. Tiada lain juru selamat, hanya di dalam Yesus. Amin, haleluya. Percayalah hanya padanya, hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus Tuhanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai. Amin. Sekarang kita puji Tuhan pagi ini. Kita rutin baca kitab Perjanjian Lama 1 Samuel. Kemarin pasal ke-5, sekarang pasal yang ke-6. Puji Tuhan. Mohon maaf kalau saya selalu suka menyanyi, Bapak. Tuhan berikan saya menyanyi, bisa main gitar ya. Puji Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Semuanya kita pergunakan hanya untuk Tuhan Yesus. Saya dengan hati yang tulus, hati yang bersih. Bukan untuk cari reputasi nama, tidak. Tapi saya beritakan kabar tentang Yesus Kristus. Sebab Dia satu-satunya yang saya imani dan kita imani. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Satu-satunya Bapa, satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat penolong hidup saya. Sampai detik ini Bapak Ibu Saudara semua bersama saya dipelihara. Ada satu pemelihara yang sempurna, hanya Dia, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Saya punya banyak pengalaman pribadi. Hanya dekat dengan Tuhan saya merasa aman. Hanya dekat dengan Tuhan ada damai sejahtera. Biar kita jadikan komitmen di tahun 2022. Yesus adalah sentral hidup kita. Amin. Saya mau baca 1 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 21, demikian firman Tuhan. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarnya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya, maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama melimpah kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merupakan tanahmu, yang merusak tanahmu, dan sampailah hormatmu kepada Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu, dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia bermanfaatkan mereka? Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tapi bawa anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikuti lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta, dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti isinya, dan biarlah tabut itu pergi. Perhatikanlah, tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Demikian diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, dan peti berisi tikus-tikus semua dari gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung itu jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya, sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Orang-orang Bet-Semes semua sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tapalah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya.
Kereta itu sampai ke ladang Yosua orang Bet-Semes itu dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas. Itu lalu menaruhnya di atas batu besar itu, dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat itu, pulanglah mereka ke Bet Ekron pada hari itu juga. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah dari Asdod satu, dari Gaza satu, dari Askalon satu, dari Gad satu, dari Ekron satu. Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota Filistin, kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya, dan batu besar yang ada di atasnya. Diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua. Orang Bet-Semes itu adalah saksi sampai hari ini. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapa yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada tunduk Kiryat Siarim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang rajin baca Alkitab, yang rindu untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah ketiga hal ini penting, yaitu biarlah kita mau setia kepada Tuhan. Kita mencinta Tuhan Yesus dan kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kekristenan bukan teori Bapak Ibu. Kekristenan adalah mari kita menjadi pengikut Kristus. Kita mau taat kepada perintah Tuhan. Kita melakukan dengan setia. Kita melakukan dengan setia karena kita cinta. Dan kalau kita cinta, marilah kita mau taat melakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kalau kita lihat sini, masalah tabut Tuhan. Tabut Tuhan berarti di dalamnya ada hadirat Tuhan, menyangkut eksistensi daripada Tuhan. Apapun yang berkaitan dengan Tuhan, seperti contoh pekerjaan Tuhan, menyanyi buat Tuhan, semua kata-kata yang melibatkan nama Tuhan, itu berarti di dalamnya secara langsung baik tidak langsung, berarti jelas melibatkan Tuhan. Takut kita kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang punya segala-galanya, yang punya kewenangan, yang punya kedaulatan, yang punya otoritas, yang punya kuasa atas segala-galanya. Makanya lihat ini, orang Filistin bingung dan takut tentang tabut Tuhan, karena di dalamnya ada kuasa. Karena Tuhan dia dari surga. Tuhan dia dari atas. Itu tabut Tuhan yang kudus. Atas perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Supaya tabut Tuhan itu, tujuannya. Tabut Tuhan itu sama dengan baik Tuhan. Hidup ini adalah tabut Tuhan, baik Tuhan. Melibatkan Tuhan. Tidak boleh dipermainkan Bapak Ibu. Sama dengan hidup ini. Tabut Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan bisa marah loh. Ya, dan Tuhan bisa memberkati. Dan sebaliknya, kalau dipermainkan Tuhan bisa marah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ini Tuhan itu, hidup ini adalah baik Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita dipelihara sama Tuhan. Jangan sampai hidup ini baik Tuhan, tabut Tuhan, kita sendiri mempermainkan. Allah itu bisa marah. Perhatikan kemurahan dan kekerasan Tuhan. Allah tidak bisa dipermainkan Bapak Ibu. Baca dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu akan dituainya. Dalam Roma 11 ayat 22 dikatakan, perhatikan kemurahan dan kekerasan Allah. Bukan berarti Tuhan itu baik. Manusia disalahartikan tentang baik-baik. Terus Tuhan dihinanya begitu. Dilecehkan begitu. Tidak, nggak bisa Bapak. Saya secara manusia saja kalau mempermainkan orang mempermainkan Tuhan, saya secara manusia bisa marah. Cuma saya tidak berkuasa untuk cabut nyawa orang. Membunuh berdosa saya. Tapi kalau Tuhan punya otoritas penuh, dia punya hak penuh. Yang nafas di tangan Tuhan kok. Ayub 12 ayat 10. Nyawa manusia ada di tangan Tuhan. Maka orang Filistin takut dia. Dia mempersembahkan, dia tanya kepada imam. Dia tanya, dia panggil, apa yang harus ku persembahkan untuk berkaitan dengan tabut Tuhan itu. Maka dikatakan, antarkan tabut Allah itu. Dengan apa? Membayar tebusan salah. Apa artinya itu? Mari kalau kita ada salah, ada dosa di hadapan Tuhan. Supaya kita minta ampun sama Tuhan. Kita dengan segala kerendahan hati kita ampun sama Tuhan. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sombong.
Jangan tegar tengkuk seperti Israel, seperti bangsa Filistin. Lebih bagus di hadapan Tuhan. Sentuh hati Tuhan. Yaitu apa? Dengan segala kerendahan hati. Dengan menangis kepada Tuhan. Bila perlu doa dan puasa, mohon ampun, ampun kepada Tuhan. Karena kalau kita minta ampun sama Tuhan, Dia baik. Seperti kalau kita baca sebagai terakhir, surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 sebagai terakhir. Kalau kita dosa sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Di dalam Yesus ada pengampunan. Karena Tuhan maha baik, Bapak. Tuhan maha baik. Yesus maha baik. Demikian firman Tuhan surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam dunia ada jalan buntu. Di dalam dunia ada jalan kegagalan. Tapi di dalam Dia, Yesus, ada jalan keluar. Di dalam Dia, Yesus, ada jalan keampunan atas dosa kita. Asal kita sadar dan bertobat. Kita datang di segala rendah hati minta ampun sama Tuhan. Biar Yesus jadikan sentral dalam kita. Kalau sentral di dalam hidup kita, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Begitu kita salah kepada Tuhan, segera kita minta ampun, bertobat. Kita sadar, Tuhan, ampuni dosaku. Dan aku tidak mau kembali kepada jalan yang salah, tapi kepada jalan yang benar, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, amin. Hanya Dia Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah, oh selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya Dia Yesus gunung batuku. Hanya Dia Tuhan Yesus kota bentengku, amin. Aku tidak akan goyah, oh selama-lamanya. Amin, haleluya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.